Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, jamaah sholat isya dan tarawih, insyaallah tarawih yang dimuliakan Allah SWT. Pertama-tama puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat, hidayah dan inayahnya pada kita, terutama usia yang panjang sehingga kita masih bisa menjumpai lagi bulan suci Ramadan 1442 Hijriah ini. Karena di antara saudara-saudara kita yang tahun lalu juga masih bersama-sama dengan kita, mungkin juga sholat bersama kita di masjid ini, karena kondisi pandemi yang begitu dahsyat dan tanda-tanda keredaannya belum juga nampak nyata, sudah mendahului kita, entah itu saudara jauh kita, teman kita, sahabat kita, tetangga kita, sudah mendahului kita. Kita doakan semoga mereka husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, sidang Jumat, sidang sholat tarawih yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bersama, bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia, sangat ditunggu-tunggu oleh semua umat Islam, karena fadilah yang ada di dalamnya begitu luas. Dan oleh karena itu, manakala kita tidak bisa memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai cara atau jalan untuk memperoleh derajat yang paling tinggi di sisi Allah, yaitu muttaqin, adalah disayangkan. Allah sudah memberikan petunjuk bahwa takwa ini suatu hal yang sangat penting. Lam tadilu abada, merupakan hal yang tidak akan menyesatkan kapanpun. Baik ini kita hidup di dunia ini, insya Allah juga kehidupan kita kelak di akhirat. Jaminan Allah. Karena orang-orang yang bertakwa itu selalu berhati-hati di dalam kehidupannya, baik itu di dalam berbicara, berpikir, berbicara, bertindak, berbuat, selalu berhati-hati dan selalu didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang insya Allah juga didasarkan pada tuntunan agama dan Allah SWT. Juga Allah juga sudah menjanjikan, manakala kita ini betul-betul bertakwa, Allah akan memberikan keberuntungan bagi kita sekalian. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan kami beri keberuntungan. Selain itu juga janji Allah, ataupun kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Kalau Allah sendiri sudah mengatakan hambanya ini mulia, maka tentu itu derajat yang paling tinggi. Dan itu sulit diperoleh oleh siapapun.
kalau tidak kita sungguh-sungguh di dalam melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan janji Allah juga, ya, uzlifatul jannah lil muttaqin. Allah akan berikan surga bagi orang-orang yang muttaqin. Begitu janji Allah kepada kita kaum muslimin manakala kita mampu meraih ketakwaan. Dan Allah sudah memberikan jalan, cara untuk meraihnya itu. Bahkan pada setiap minggunya para khotib di sholat Jumat kita selalu memperingatkan kita supaya kita selalu meningkatkan takwa, tingkatkan takwa kita. Karena memang takwa itu memang tidak sekali jadi, gitu ya, melalui proses terus, gitu. Tidak bisa dalam satu bulan Ramadan ini mungkin kita dapatkan takwa, gitu ya. Tetapi setelah itu bagaimana, gitu. Nah, ini menjadi pertanyaan kita. Dan karena pentingnya itulah maka selalu peringatan-peringatan untuk meningkatkan ketakwaan itu selalu diberikan. Dan bahkan Allah dalam satu tahunnya ini, satu bulan penuh diberi kesempatan kepada umat Islam dengan menjalankan puasa Ramadan ini dalam rangka untuk melatih, bukan hanya melatih, ya, memang mendidik kita, melatih kita untuk bisa berbuat yang optimal, yang maksimal dalam satu bulan ini dalam rangka untuk meraih cita-cita yang luhur tadi. Maka oleh karena itu bagi kita umat Islam jangan sampai kita itu menganggap bahwa diri kita ini sudah takwa, gitu ya. Manakala kita ini sudah menganggap diri kita ini sebagai orang mutakin, maka kecenderungannya, gitu ya, kita ini sudah puas, ya, dan akhirnya tentu akan turun, gitu. Ya. Seperti halnya kurva, gitu ya. Kalau kurva itu normal, pasti setelah puncak pasti nanti turun, gitu. Nah, manakala kita ini sudah merasa di puncak ini, ya, maka ya kecenderungannya akan turun karena kita sudah merasa puas, gitu ya. Nah, oleh karena itu maka jangan sampai kita ini merasa puas bahwa diri kita ini sudah takwa, sudah menjadi orang yang mutakin. Dalam hal ini maka yang permasalahannya adalah bagaimana kita ini bisa menjaga ketakwaan kita, bisa meraih takwa dalam satu bulan ini juga. Mungkin para ulama mengatakan ada 3 hal yang perlu dilakukan dalam rangka untuk meraih ketakwaan itu di dalam selama bulan Ramadan, bahkan bisa sampai selesai bulan Ramadan ini. 3 hal itu adalah melakukan, yang pertama adalah tahli, yang kedua tahali, dan 3 tajalli. Tahli itu adalah upaya kita untuk mengosongkan diri kita dari segala penyakit hati, gitu. Ya. Saya kira setiap kita ini punya lah, sekalipun kadarnya seberapa, ya, penyakit hati kita. Ya. Kadang-kadang kita ini punya rasa iri, rasa dengki bahkan mungkin, ya. Iri itu adalah perasaan di mana kita ini tidak suka kalau ada orang lain sukses, kalau ada orang lain yang bahagia, hati kita nggak senang, itulah iri. Nah, di antara kita mungkin ada, ya, yang punya perasaan seperti itu. Wah, kok dia bisa begini, saya tidak. Paling tidak begitu, perasaan nggak suka. Tapi kalau dengki itu lebih dari itu. Dengki itu tidak hanya sekedar tidak suka terhadap keberhasilan orang lain, kebahagiaan orang lain, tetapi bagaimana kalau bisa kebahagiaan, kesuksesan orang lain itu hilang dan pindah pada diri kita. Nah, itulah dengki. Ya. Nah, marilah kita lihat diri kita sendiri-sendiri. Apakah kita masih ada perasaan-perasaan seperti itu? Banyak sekali penyakit-penyakit hati itu, ya. Ya, tamak misalnya, kikir, suka ngomong yang jelek-jelek, ya. Kemudian apa?
Nah, kalau dalam era sekarang ini mungkin di medsos juga sering membuat hoax. Nah ini hal-hal seperti itu mestinya kita hindari itu dalam rangka kita menjalankan puasa itu. Puasa sendiri itu kan artinya ya menahan diri, gitu ya. Sama saja dengan takwa itu sendiri. Takwa itu juga intinya juga menahan diri kita. Berpuasa kita menahan diri, bukan hanya lapar, dahaga gitu ya. Atau yang sudah dewasa mungkin hubungan seksual dengan suami, istri dan sebagainya. Tapi juga menahan berbagai hawa nafsu yang bisa kita lihat, pemandangan yang enggak bagus, yang maksiat misalnya, pendengaran, ucapan kita, perbuatan kita harus kita jaga dengan hati-hati, menahan diri gitu. Ya, marilah kita berpuasa gitu. Artinya puasa untuk tidak hanya lepas dari makan minum, tapi kita membebaskan diri dari perbuatan-perbuatan yang termasuk sakit hati itu, penyakit hati itu kita hindarkan. Sebenarnya kalau kita lihat secara tradisional dulu orang-orang kita juga melakukan itu, bertapa, gitu lah, bertapa itu, menghindari dari berbagai kehidupan duniawi, menyingkir, ya, bersembunyi di gua dan sebagainya. Itu semuanya dalam rangka untuk menahan diri. Nah, puasa yang dituntut oleh Allah SWT ya puasa Ramadan ini dan juga puasa-puasa lain tentu semuanya maknanya adalah menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak bagus. Termasuk dalam hal ini adalah menahan dari penyakit hati tadi. Yang kedua adalah tahali, yaitu mengisi diri kita dengan perbuatan-perbuatan yang positif. Ini jelas itu ya. Dalam rangka kita berpuasa, sekalipun tidur kita ini juga sudah dianggap ibadah, sekalipun nafas kita ini dianggap sebagai zikir kita, ibadah kita dilipat gandakan pahalanya, ya, tetapi kalau kita cuma tidur terus ya kurang bermanfaat. Oleh karena itu kalau bisa kita lakukan kehidupan kita selama kita berpuasa ini dengan hal-hal yang positif, yang dituntunkan. Kita dituntunkan untuk tadarus, mengkaji Al-Quran, ya, bukan hanya menghafal tetapi dimaknai, dihayati betul, gitu kan. Itu antara lain banyak bersedekah, sholat berjamaah, disiplin dan seterusnya dan seterusnya. Ini merupakan perbuatan-perbuatan yang sangat positif, ya. Karena kita untuk meraih ketakwaan itu tidak mudah, harus pakai lelaku ibaratnya, gitu ya. Nah, lelaku itu diantara lain ini puasa ini, dan kemudian kita iringi dengan perbuatan-perbuatan yang positif, yang baik, yang membawa manfaat bukan hanya pada diri kita tapi juga orang lain. Usahakan kita ini untuk belajar untuk menjadi khairun nas anfa'uhum linas, jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Dan dalam bulan puasa ini pun kalau bisa kita juga menjadi orang yang khairun nas ahsanul khuluq. Orang yang baik adalah orang yang akhlaknya baik, perbuatannya baik, kebiasaannya baik, tutur katanya baik, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini tuntunan yang seperti itu perlu kita perhatikan semua dalam rangka kita menjalankan puasa kita ini, hingga betul-betul kita ini bisa memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah SWT ini dengan baik dan optimal gitu. Dan itu akan bisa mengantarkan kita menjadi orang yang takwa kepada Allah SWT. Dan yang ketiga adalah tajalli, menunjukkan, memperlihatkan hasil, ya, perbuatan kita, upaya kita selama 1 bulan ini, ya, kita berubah, ya, dari yang dulu mungkin kurang bagus menjadi yang lebih bagus gitu ya. Ya tidak kemudian the best gitu ya, paling bagus.
Seperti peningkatan itu. Ya, pada bulan Syawal itu kan peningkatan. Intinya begitu. Jadi tidak harus targetnya menjadi 100%. Yang penting ada perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita. Kita menjadi lebih sabar dalam menghadapi berbagai persoalan. Kita menjadi lebih disiplin karena kita dilatih juga disiplin dalam puasa ini. Berbuka harus disiplin, sahur harus disiplin, saatnya sudah habis ya harus tidak makan dan minum. Saatnya harus buka juga, ini disiplin. Di bulan Ramadan ini karena pahalanya besar, maka kita rajin sholat berjamaah, pergi masjid. Nah ini juga kita teruskan, meningkatkan kejujuran kita, meningkatkan kedermawanan kita, menghentikan perbuatan-perbuatan yang selama ini mungkin kita praktekkan, tapi ini termasuk dalam penyakit hati yang tadi, membuat hoax dan seterusnya dan seterusnya. Di intinya kalau penyakit hati itu sifatnya suudzon, ya, barangkali suudzon ya, maka setelah itu maka kita harus banyak-banyak berhusnudzon, berpikiran positif kepada orang lain atau siapapun juga kita. Ya, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini juga tidak ada lagi atau hiruk pikuk terkait dengan tuduhan-tuduhan bahwa orang-orang yang kritis itu menjadi kelompok-kelompok yang sakit hati dan seterusnya gitu ya. Padahal kritisan itu juga boleh saja di bulan Ramadan ketika itu memang betul-betul didukung dengan data yang positif, yang objektif, ya, bukan karena tuduhan. Nah, jadi sekali lagi bahwa marilah kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini betul-betul dalam rangka untuk ibadah melalui puasa kita, ya, sehingga kita betul-betul bisa mengambil manfaatnya. Dan kita berharap satu bulan Ramadan ini menjadi bulan yang betul berkah bagi kita dalam kehidupan kita, baik dunia maupun akhirat. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.